warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Soba Kotrunida NIM 123340001. Pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen IPA tentang benda dan sifatnya, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran IPA yang diampu oleh Ibu Inayatul Farihah MPD. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kita dapat mengenal jenis-jenis benda serta memahami sifat benda padat, cair, gas melalui percobaan sederhana. Ayo ikuti. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gelas ini. Gelas ini adalah benda padat. Benda padat itu apa sih? Apa ya kira-kira benda padat itu? Nah, coba kalian perhatikan gelas ini. Ini yang dinamakan benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki volume dan ukuran yang tetap sama meskipun dipindahkan. Coba ya kita pindahkan. Apakah ini beneran benda padat atau bukan? Kita pindahkan ke sini. Nah, ukuran dan volumenya tetap. Ukurannya tetap sama ya meskipun dipindahkan tempat. Coba kita pindah tempat lagi di sini. Nah, ukurannya tetap sama ya. Berarti ini adalah benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama meskipun dipindahkan. Contoh lainnya yaitu seperti pensil, penghapus, buku. Itu kan kalau kalian letakkan di meja, bentuknya tetap itu buku kotak. Kalau kalian letakkan di tas, bentuknya tetap sama kotak. Kalian sudah mengerti benda padat itu apa? Benda padat adalah benda yang memiliki ukuran dan volume yang tetap meskipun dipindahkan. Nah, yang kedua aku akan menjelaskan tentang benda cair. Coba kalian perhatikan, ini gelas yang tadi, ini namanya benda padat. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang benda cair. Di dalam botol ini ada air. Ini namanya benda cair. Benda cair itu apa sih? Coba kalian perhatikan. Air ini beneran cair kan? Nah, ini namanya benda cair, yaitu volumenya tetap sama tapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Coba kita tuangkan ke sini ya. Wow, jadi hampir penuh ya. Ini yang dinamakan benda cair. Volumenya tetap sama, tapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Volumenya itu adalah seberapa isinya ya. Nah, air ini sekitar 20 ml lah ya. Nah, ini sama 20 ml, tapi bentuknya mengikuti wadahnya. Yang aslinya tadi segini jadi penuh di sini. Nah, gitu ya, ini yang dinamakan benda cair. Benda cair adalah benda volumenya yang tetap sama tapi bentuknya mengikuti wadahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gas. Gas itu apa sih? Gas itu volume tidak memiliki volume dan tidak memiliki bentuk, tapi dapat mengisi ruang yang tersedia. Oke, kita akan melakukan eksperimen sederhana saja. Oke. Nah, setelah baking soda dan cuka dicampurkan, terjadilah yang namanya gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida yaitu gas yang memenuhi ruangan yang ada di balon ini. Gas yaitu tidak memiliki volume dan tidak memiliki bentuk, tapi dapat mengisi ruang yang tersedia. Seperti balon ini, kan tadi kempes. Setelah dikasih baking soda dan cuka, terjadilah balon mengembang. Nah, yang di dalam sini dinamakan gas. Tidak memiliki volume dan tidak memiliki bentuk, tapi dapat mengisi ruang. Itu yang dinamakan gas.
Nah, yang pertama tadi eksperimennya kan aku udah bikin gas. Nah, yang sekarang aku ingin membahas lagi tentang benda cair yang tadi kita bahas. Oke, benda cair itu adalah benda yang memiliki volume tetap tapi bentuknya berubah ketika dipindahkan. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang menarik. Kita masukkan air dan masukkan sedikit sunlight ke dalam sini. Sunlight ini padanya benda padat tapi di dalamnya benda cair. Terus kita kocok-kocok. Terus kita masukkan ke dalam air sini. Harus ada busanya ya. Terus kita masukkan pewarna. Kita masukin merah, kita masukin kuning. Wow, pewarnanya turun. Wah, cantik banget. Coba kalian perhatikan warnanya. Kita tambah merah lagi. Wah, ternyata benda cair dapat menjadi menarik ya. Air ini dinamakan benda cair karena memiliki volume yang tetap tapi bentuknya berbeda saat dipindahkan. Wow, cantik banget. Wah, warnanya jadi berubah ya. Ternyata benda cair bisa menghasilkan sesuatu yang menarik seperti ini. Ini dinamakan air berwarna. Nah, pada percobaan kali ini atau eksperimen kali ini harus didampingi oleh orang dewasa ya, atau enggak guru kalian. Karena ini agak sedikit berbahaya. Jadi kalian harus dapat pendampingan dari orang yang lebih dewasa atau guru kalian atau orang tua kalian. Nah, di sini saya memiliki air dan saya memiliki minyak. Ini sama-sama benda cair. Kalau disatukan, apakah keduanya dapat tercampur? Coba kita perhatikan ya. Pertama-tama saya akan masukkan air. Saya akan masukkan sedikit warna. Nah, sekarang kita akan masukkan minyak. Wah, ternyata minyak dan air tidak bisa tercampur ya, meskipun sama-sama benda cair. Ini yang kuning ini namanya minyak dan yang merah ini air. Mengapa air dan minyak sama-sama benda cair tapi tidak bisa tercampur? Karena minyak memiliki massa yang lebih ringan atau lebih sedikit, sehingga minyak berada di atas, dan air memiliki jenis massa yang lebih besar, sehingga air terasa berat dan berada di bawah minyak. Wah, ternyata tidak semua benda cair dapat tercampur dengan mudah ya. Sekarang kita akan masukkan tablet vitamin ini. Wow, coba kalian perhatikan. Tablet ini bereaksi ketika disatukan dengan air dan minyak dan menghasilkan gelembung-gelembung seperti lampu lava yang gelembungnya naik turun naik turun. Gelembung ini dinamakan gas yang berbentuk gelembung, gas yang berbentuk gelembung. Coba kalian perhatikan, ini naik turun naik turun.
Nah, gelembung-gelembung yang terdapat pada botol tersebut dinamakan gas karbon dioksida, dikarenakan tablet vitamin bereaksi ketika disatukan dengan air dan minyak, dan terjadilah gelembung yang naik turun seperti lampu lava. Ini yang dinamakan lampu lava atau lava lamp. Nah, saat percobaan ketiga ini, kalian harus ada pendampingan dari orang yang dewasa ya, tidak boleh sendirian. Dan harus didampingi oleh guru atau orang tua atau kakak yang lebih dewasa. Harus didampingi oleh orang yang dewasa ya, tidak boleh dilakukan sendirian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang percobaan-percobaan tadi. Setelah kita melakukan beberapa percobaan tadi, kita dapat mengetahui bahwa benda memiliki sifat yang berbeda-beda. Yaitu satu tadi benda padat, ketika gelas dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain, memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak meleleh. Yang kedua yaitu benda cair. Air saat dipindahkan terdapat perbedaan, yaitu memiliki volume yang tetap atau isian tetap, tapi bentuknya mengikuti wadahnya saat dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, selanjutnya yaitu gas. Gas adalah tidak memiliki volume dan tidak memiliki bentuk, tapi dapat mengisi ruangan di dalam balon ini dan menjadikan balon ini mengembang ya. Nah, pada percobaan yang terakhir tadi yaitu lava lamp atau lampu lava, yaitu menunjukkan bahwa air dan minyak merupakan benda cair yang memiliki sifat yang berbeda-beda sehingga tidak mudah tercampur, serta menunjukkan adanya gas yang terbentuk dalam bentuk gelombang-gelombang atau gelembung-gelembung yang ada di dalam sini. Dengan melakukan eksperimen secara langsung, kita dapat memahami sifat benda dengan lebih mudah dan menarik dan menyenangkan tentunya ya kan. Tapi untuk yang satu ini kalian harus didampingi oleh orang yang dewasa ya, tidak boleh sendirian. Nono ya, nono. Demikian beberapa eksperimen yang dapat saya sampaikan tentang materi benda dan sifatnya. Semoga video ini dapat menambah pemahaman mengenai sifat benda cair, padat, dan gas dalam kehidupan sehari-hari kalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA, yaitu Ibu Inayatul Fariha MPD, atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan tugas ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun pelaksanaan eksperimennya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.